Hi again everyone, welcome back again di market update untuk altcoins update. Dan altcoins update-nya kita udah pilih beberapa coin dari first comment previous video. Sebenarnya Tiangsay.official92 dia first comment, tapi saya lihat dia nggak ada request ya. Yang request duluan malah Pak Rian Prayudi ini, seperti biasa dia sering banget yang pertama kali komen. Requestnya adalah not coin. Kemudian just wanna be your boyfriend, I think ini namanya .3940, requestnya adalah meme coin. Meme coin ini sebenarnya saya nggak tahu ya, dia meme coin secara general kah? Jadi kayak meme coin apa aja, atau meme coin yang nama tokennya adalah meme coin gitu kan. Tapi saya asumsinya meme coin, oke? Dan terakhir saya lihat paling banyak ini Ondo. Ya, saya lihat beberapa komen requestnya tuh Ondo. Jadi ya kita coba untuk bahas seputar Ondo. Jadi first one adalah not coin, meme coin, dan Ondo. Kita review di sini. Before kita ngomongin itu, kayaknya nggak abdol ya kalau kita nggak ngomongin Bitcoin dominance-nya. Karena biar gimana pun Bitcoin dominance ini mengambil peranan penting di dalam pergerakan market altcoin secara keseluruhan. Dan kita akan bedah sedikit untuk total 3 nanti. Baru kemudian kita masuk ke altcoins-nya ya. Nah guys, by the way, saya udah ngomong sama teman-teman antara besok ya, harusnya sih besok sih kayaknya kita bakal ada live streaming malam hari, sebagai bentuk rasa terima kasih saya juga ya atas support dari live streaming sebelumnya yang sudah mencapai 1000 likes button. Jadi ya apresiasi saya ke teman-teman adalah dengan kita mengadakan live streaming untuk discuss secara langsung seputar market. Oke. Nah guys, soal Bitcoin dominance ini posisi kita udah deket banget ya dengan level 57,7%. Level yang saya percaya udah sejak lama memang merupakan area resistance yang sangat penting bagi Bitcoin dominance, dan sampai sekarang kita belum melihat adanya tanda-tanda rejection. Walaupun dia naik terbatas ya, kayak ngebentuk rising wedge pattern, tapi tetap guys, balik lagi, kalau belum ada rejection, itu artinya market juga belum siap nih untuk ngedapetin money flow dari Bitcoin. Ya, antara dari Bitcoin atau ya ada fresh money masuk ke market, tapi masuknya ke altcoins, bukan ke Bitcoin. Jadi untuk saat ini, ngelihat progres naiknya yang seperti ini, tentu saja pastinya bagi sebagian orang yang mungkin ya udah asetnya rata-ratanya tuh di altcoins, pastinya agak was-was ya. Dalam arti tekanan jual pada altcoins itu jadi sangat terasa dan lebih parah dari apa yang terjadi pada Bitcoinnya. Nah, namun teman-teman sekalian, di sisi yang lain, ya terlepas dari yang nyangkut nih kita bilangnya, bagi mereka yang mungkin punya spare cash lebih, kalau bagi saya ya, ngelihat kondisi Bitcoin dominance kayak begini, harusnya ini berada di satu titik di mana kita mengatakan ini adalah bagian dari opportunity. Perkara teman-teman mau buy the dip, atau kalian mau buy untuk cicil, atau mungkin kalian mau reakumulasi, saya pikir risk and rewardnya oke di compare dengan mungkin yang udah belinya tuh sejak di kuartal awal. Jadi kayak diantah berantah gitu ya. Kalau kita lihat kan di kuartal awal itu Bitcoin dominance masih di 54%-an, dan sekarang udah sedikit lebih tinggi selisihnya, walaupun 3-4%, tapi tetap terasa banget nih untuk pergerakan dari altcoins. Dan ini yang udah paling dekat dengan resistance-nya. Jadi memang kalau misalkan teman-teman mungkin ada satu titik merasa kayak aduh buy the dip lagi, mungkin ya memang sebenarnya alangkah lebih ideal atau lebih mantep gitu loh ya, ketika kita melihat risk rewardnya tuh bagus, dalam tanda kutip di sini resistensinya kita tuh sudah semakin dekat dengan posisi indeksnya. Jadi kita ngelihat ya best opportunity gitu kan, kita serok kalau bisa di dekat range paling terbawahnya. Dan rata-rata altcoins yang memang lemah banget ya terhadap kondisi penurunan terakhir, itu dropnya udah 70-80%. Ini berarti udah deket dengan 100%. Antara dia jadi abu atau teman-teman memang membeli di best price-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi di sini bukan merupakan rekomendasi atau ajakan membeli ya. Saya coba untuk objektif melihat dari segi peluang dan resiko. Dan bagi saya ngelihat kondisi kayak gini, resiko kita udah nggak jauh gitu loh. Di compare mungkin dengan yang katakanlah belinya di akhir 2023 ya sempat profit, tapi di sini kita ngelihat risknya kita masih cukup jauh. Nah saat ini risk kita dengan area resistance yang di atas kita, katakanlah kalau ini berhasil breakout gitu ya, worst case scenario, mungkin naiknya juga nggak terlalu jauh.
ekspektasinya sih seperti itu, tapi balik lagi nanti tergantung marketnya juga mau mainkan seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman sendiri mau memanfaatkan, ada dua cara ya. Yang pertama based on harga, yang kedua based on kondisinya. Jadi kalau kondisinya sudah memberikan konfirmasi validasi untuk adanya reversal, teman-teman feel free untuk manfaatkan sekiranya seperti itu. Ya ini kalau dari Bitcoin dominance gambarannya lebih kurangnya sih kita ngelihat udah deket area risk and reward yang menurut saya lumayan cukup ideal. Jadi tergantung nih teman-teman memanfaatkan atau enggak gitu ya. Nah berikutnya kita bahas sedikit tentang total 3. Kalau total 3 dari perspektif weekly, kita udah lagi testing lagi nih dengan previous high point pada tanggal 1 Januari 2024. Kemarin itu sih sempat bergerak di bawahnya, lalu kan dia mantul kembali dan bermain di atas support resistance tersebut. Hal ini saya rasa dibarengi juga dengan situasi pada Bitcoin. Jadi secara nggak langsung ya kita bisa lihat di sini sebetulnya bergerak dalam sebuah channel ya, cenderung koreksi atas rally yang tampaknya berlangsung di awal tahun 2024 lalu. Jadi kalau kita lihat di sini Januari sampai dengan pertengahan Maret ya 2024 kita ngelihat altcoins itu rally lumayan signifikan dari segi market cap di luar Bitcoin dan juga Ethereum. Nah sekarang kita balik lagi ke market cap sebelum rally-nya, atau bisa dibilang mendekati lah momen-momen sebelum rally tersebut. Tapi apakah ini adalah bagian dari koreksi? Ya kalau teman-teman melihat dari gambaran besar, ya bagi sebagian koin mungkin iya, dalam tanda kutip di sini naiknya impulsif, turunnya korektif ya, dalam beberapa step seperti ini teman-teman sekalian. Jadi naiknya hanya sekali dorongan, tapi turunnya butuh beberapa kali usaha lah untuk mengembalikan market cap itu kembali ke range yang lebih kurang sama. Nah bagi whales, mungkin bagi para spekulan, ya inilah opportunity. Ya mungkin yang mereka merasa ketinggalan di akhir kuartal 1, katakanlah bulan Maret atau mungkin bulan April, sekarang kamu dapat diskonnya. Tinggal pertanyaannya adalah kamu bisa objektif nggak untuk memanfaatkan, atau kecenderungan malah jadi fear ya, mengikuti kondisi yang saat ini sedang berlangsung. Dan kalau saya sampaikan kondisi kayak gini, bukan berarti saya ngomongin ini fear maksudnya gimana ya teman-teman ya? Bukan berarti kita ngomongin di sini tidak ada antisipasi kemungkinan tekanan jual lebih lanjut ya, sehingga teman-teman juga harus bijaksana nih dalam mendeploy capital kalian. Apakah kalian harus beli dengan langsung nominal banyak, atau kalian mungkin bisa men-split menjadi beberapa entry dengan kondisi di mana saat ini kita bisa bilang istilahnya menangkap pisau jatuh. Ya, kita belum melihat total 3 mengalami pelemahan momentum. Tekanan jual terakhir pada perspektif time frame daily ini masih merepresentasikan rata-rata yang terjadi pada altcoins. Bahkan teman-teman, ini by the way again ya, bukan ajakan membeli atau apapun. Kayak misalkan tadi PP ya, saya ada analisis PP, ngelihat overall the bigger pictures, kita lagi testing di SNR, perspektif time frame daily. Lalu setelah kita lihat di time frame 1 jam, wah ternyata kita lagi testing ke area order blocknya atau area supply. Dan di time frame kecil seperti 15 menit kita ngelihat terdapat head and shoulders pattern. Dari sini dia breakdown dari neckline, ini kan berarti adalah potensi untuk perlambatan atau pelemahan kembali pada si PP Coin. Jadi saya pikir kondisi-kondisi seperti ini yang bisa dimanfaatkan ya untuk pergerakan jangka pendek bagi teman-teman yang suka trading untuk jangka pendek. Nah, melihat dari total 3, ya kurang lebih menggambarkan hampir seluruh situasi pada si altcoins itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita sedang testing juga ke salah satu level support resistance-nya. Dan mudah-mudahan sih kita bisa flip itu mungkin pada akhir pekan ini atau sepanjang seminggu ini atau mungkin minggu depan ya. Hopefully, kita nggak tahu kapan. Tapi ya sambil kita menunggu, ya teman-teman bisa create planning yang ideal dulu nih untuk teman-teman spare some cash kalau misalnya kalian mau redeploy atau kalau kalian mau melakukan reakumulasi kembali. Oke, nah itu untuk dua majornya kita sudah bahas untuk indeks Bitcoin dominance dan juga total 3. Nah sekarang kita coba ngomongin soal Notcoin ya. Notcoin teman-teman sekalian, saya terus terang suka sekali dengan pergerakannya. Kalau kita lihat dari gambaran besar, ini tuh kelihatan masih kuat ya. Dalam tanda kutip di sini, mungkin salah satu koin yang bisa dibilang berkontribusi lah sehingga total 3 tidak turun terlalu jauh. Jadi market cap-nya dia tuh tetap entah bagaimana ceritanya lebih dominan dibandingkan dengan ketika rally di kuartal pertama.
Bahkan teman-teman, fakta menarik, ini kan koin baru lahir sekitar 16 Mei 2024 nih di Binance, dan dia naik dengan impulsif sekali. Semenjak itu kita belum balik sampai ke level yang mendekati lowest point-nya pada bulan Mei. Artinya, di-compare dengan rata-rata koin lainnya, Notcoin termasuk atau terbilang yang relatif masih kuat dari segi tren bullish-nya. Ya, kalau kita gunakan Fibonacci retracement, dan teman-teman perhatikan posisi saat ini kita kepantul itu pas banget di Fibonacci 0,62%, area 0,00922. Ya, saya pribadi, kalaupun ya saya berpikir apakah spot ideal ya untuk kita melakukan investasi terhadap Notcoin, atau teman-teman mungkin berpikir gue pengen invest nih di Notcoin karena kesannya dia masih oke. Maka, kalau bagi saya pribadi, saya lihatnya ini sebagai sarana spekulasi aja untuk trading jangka pendek. Kenapa teman-teman? Karena, biar gimana pun, kita lihat Notcoin itu belum mampu menciptakan higher high. Ya, yang ada adalah dia creating lower high dan lower high sebanyak 2 kali. Walaupun low point-nya sama dan berusaha dipertahankan, tetap aja ini adalah resiko yang kita harus pertimbangkan seandainya Notcoin malah seperti ini dan malah turun kembali lebih jauh. Jadi, in case teman-teman mau manfaatkan sekalipun, saya pikir idealnya Anda harus siapkan resiko. Amit-amit Notcoin break dari low point ini, kita anggap sebagai proses invalidasi. Dan kalau misalkan dia mengalami invalidasi, ya teman-teman bisa expect atau bisa mengharapkan Notcoin itu bahkan bisa turun lagi sampai kisaran 0,0048 dolar. Ya, ini harusnya lumayan jauh teman-teman, berkisar 48% nilai aset kalian menurun kalau misalkan mau beli sekarang atau mau cari area of entry dekat-dekat dengan range support. Nah, itu harus diantisipasi. Jadi ketika kalian beli atau kalian transaksi, pastikan kalian siapkan dulu capital yang menurut kalian siap rugi. Dan yang kedua, invalidasi level harus di-respect. Kalau sampai si Notcoin bermain di bawah invalidasi level, Anda harus antisipasi kemungkinan seperti ini. Ya, artinya tekanan jual masih bisa berlanjut. Itu pada perspektif time frame daily-nya. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat dari perspektif time frame lebih kecil, sebenarnya terlihat hampir teman-teman sekalian ya, cukup menarik. Kenapa demikian? Karena secara struktur, di-compare dengan yang rata-rata yang lain ya, kalau kita ngelihat di perspektif time frame 4 jam, hanya segelintir aja yang bisa kayak Notcoin di sini mampu menciptakan higher high. Dan seharusnya saat ini kita melihat dia masuk dalam bagian dari pullback-nya. Namun karena tekanan jual pada Bitcoin ya, ketika memasuki sesi New York, kelihatannya nih Notcoin tampaknya bisa terinvalidasi. Kalau teman-teman mau betting somewhere around this range, itu jadinya kesulitan untuk dia bisa perform. Maka ekspektasi yang kita lihat saat ini adalah, bayangkan ini adalah bagian dari inducement-nya. Inducement itu artinya dia bertujuan untuk mencari likuiditas dari sisi sellers, sehingga para whales yang berencana, mereka kalau misalkan mau buy atau mereka mau spekulasi entry, ya bisa dibilang mereka bisa dapat order yang cukup lah dari para retailnya ketika retailnya itu panic selling. Ya, untuk saat ini struktur even di time frame kayak 1 jam pun ini masih bullish selama low point ini belum diambil ya. Kalau low point ini udah berhasil diambil, kita katakan terjadi proses inducement. Maka dia bisa turun lebih rendah dari proses harga saat ini, dan teman-teman bisa mengukur menggunakan perspektif time frame 4 jam, menggunakan Fibonacci misalnya, dan mencari area of liquidity, misalnya saja dari area imbalance ini deh, gitu ya, yang kebetulan dekat nih sama Fibonacci 62%. Jadi jatuhnya di sini kita melihat ada confluence of support dengan harapan dia bertahan di situ. Kalau dia turun kenceng banget dan dia tidak tertahan di situ, itu artinya teman-teman mungkin ya alangkah lebih baik untuk menunda dulu planning untuk beli pada Notcoin. Itu pertimbangan yang saya lihat untuk saat ini. Oke, semoga cukup jelas untuk Notcoin-nya. Nah, berikutnya kita bahas meme coin. Ya, meme coin ini adalah koin meme yang keluarannya 9gag ya kalau saya nggak salah, dan cukup viral pada masanya. Namun setelah dia sempat naik dan menguat lebih signifikan,
tampaknya tidak mampu bertahan ya dari support levelnya, dan akhirnya dia mengalami penurunan terus hingga saat ini. Kalau kita ngelihat dari perspektif time frame weekly, daily, ya saya sih berpikiran kalau ini relatif bearish guys secara struktur. Mungkin kalau teman-teman ngambil kesimpulannya dari sini sih ya kita anggapnya dia bullish dan sekarang koreksi. Tapi kalau kita hanya mengambil sisi sebelah sini saja dan kita lihat seperti ini, maka yang terlihat tren sementara adalah masih melemah. Maka sejauh mana meme coin akan melemah, ini yang kita nggak bisa tebak ya. Kalau bagi saya tidak mencoba untuk menebak di manakah level dia akan berhenti, karena memang di sini kita tidak punya cukup data untuk memastikan atau mencari kemungkinan dia bisa bertahan pada level tertentu. Yang kita lihat saat ini, kembali lagi, kalau buat saya yang utama adalah struktur harga. Di mana teman-teman bisa lihat di sini, meme coin sebelumnya mengalami rejection tepat di 0,612% atau 0,62% sebagai area golden ratio-nya, dan seandainya kalian nggak pakai Fibonacci sekalipun, secara gampang kalian bisa melakukan analisa hanya menggunakan support resistance aja, dan pas banget guys di support sebelumnya ini menjadi resistance. Lalu kalau kalian lihat dengan cermat pada perspektif time frame kecil, ini terlihat adanya structure shift yang valid ya. Ketika dia mampu menciptakan higher high, higher low, higher high, higher low, maka di sini higher high dan ternyata malah jadi lower low. Setelah dia pullback, hanya testing ke support resistance internalnya, meme coin langsung kembali tertekan lagi dan turun lebih jauh. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip nih dengan case-nya Notcoin. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau kamu lihat dia mengalami structure shift seperti ini memang bagian dari inducement. Karena pada dasarnya kita ngelihat dia mampu menciptakan higher high. Maka di sini adalah kunci pentingnya untuk kita tahu, bisa nggak nih dia mantul lagi. Dengan dia menunjukkan kepada kita, mampukah dia terkonsolidasi dan ada buyers atau big fund yang mungkin melakukan akumulasi dan building order di range area tersebut. Nah, bagi meme coin, lebih kurangnya kayak gitu. Dimana kita ngelihat saat ini, dia juga sudah berhasil menciptakan low point yang baru. Maka kita bisa gunakan support resistance sebelumnya sebagai area untuk kita mencari tahu seandainya kita mau melakukan sell shorting pada meme coin. Dan kalau teman-teman mau buying, otomatis minimal kita ngelihat dia ada structure shift dulu. Atau paling gampangnya ya, tunggulah sampai teman-teman melihat adanya pola reversal. Ya, bisa jadi misalnya contoh, dia membentuk, katakanlah, wah ternyata dia ngebentuk falling wedge pattern nih, terus dia turun dan dia V-shape recovery atau V-formation. Nah, di sini teman-teman bisa ambil keputusan, di mana kita ngelihat dia hanya mengambil likuiditas di bawah saja dan setelahnya dia reversal. Ya, kalau lihat dari perspektif time frame lebih kecil dan daily-nya di mana dia membentuk bullish engulfing, memang terkesannya dia bisa mantul. Tapi sejauh mana dia mantul, sementara aja kita masih ketahan ya, tepat di area sini. Order blocknya. Di perspektif 4 jam kita akan closing dalam keadaan bearish engulfing. Di perspektif 1 jam, saya lihat dia mengalami rejection dengan high volume dan high momentum. Kemudian di perspektif lebih kecil, kayak 15 menit, teman-teman bisa lihat bahwa secara struktur, dia sudah flip lagi jadi bearish. Ya, kita lihat di sini, dia menciptakan lower low. Bagaimana jika dia naik di sini dan hanya mengalami rejection, kemudian dia menjadi lower high. Nah, ini kan bukan berarti untuk secara jangka pendek aja teman-teman bisa lihat. Mungkin aja ya dia meneruskan pelemahan, mungkin dia balik lagi retest terhadap high point sebelumnya di sini. Ya, kita nggak tahu teman-teman. Tapi yang pasti, secara tren keseluruhan, kalau saya tarik balik dari gambaran besarnya, terlihat sangat jelas kalau sellers masih mendominasi. Kira-kira seperti itu. Ya. Nanti meme coin naik, ya itu yang saya bilang tadi teman-teman, ini bisa jadi part dari menciptakan lower high yang baru untuk si meme coin sebelum dia meneruskan pelemahannya. Ya, but hopefully kalau misalnya kalian nyangkut, ya mudah-mudahan turunnya nggak terlalu lebih jauh lagi lah dari range area ini, mudah-mudahan ya. Berikutnya guys, kita mau bahas tentang Ondo. Ini juga sama, di request banyak orang yang berbicara tentang Ondo. Dan kalau Ondo itu sebetulnya guys, saya lupa ya, atau bukan lupa sih, lebih tepatnya saya nggak tahu ya di live yang mana saya pernah bahas seputar hal ini. Jadi guys, kalau kalian ingat, Celestia itu kan sempat terkenal ya, saya bahas di dalam YouTube channel saya karena pola pancingan, ya kan?
Dan kalau kalian perhatikan, well actually Ondo mirip-mirip lah, menunjukkan ada pola pancingan tersebut ya. Bukan pancingan gimana, tapi lebih ke pelemahan momentum yang terlihat jelas di sini bahwa every time dia creating higher high, tambah lama higher high-nya tambah lebih pendek. Itu pertama. Yang kedua, pada satu titik ya, Ondo tidak bisa mempertahankan level support yang menurut saya cukup krusial, yaitu di kisaran 0,9025. Nah, lebih kurangnya di area ini. Oke, 0,9025 terlihat tidak mampu mempertahankan. Dan low point terakhir di sini juga sama-sama sudah di break. Nah, Ondo turun langsung sampai ke area order block fresh ini, dan langsung seketika dekat dengan area itu dapat reaction, dia mantul. Tapi apakah ini cukup, teman-teman, untuk Ondo bisa benar-benar bertahan nih dari tekanan jual market yang luar biasa impulsif dan masif? Sebetulnya, kalaupun dia mantul, saya pun berpikir masih ada kemungkinan dia kena rejection lagi dari sana. Ya, jadi jatuhnya ini kalau secara keseluruhan kita gunakan perspektif time frame weekly, kita anggap ini sebagai apa? Pullback, guys. Ya, pullback yang bisa saja sampai ke level 0,5% di area $0,5. Which means ya kita bisa lihat di sini dapat reaksi dengan cukup baik. Jadi memang di sini kelihatannya ada yang ngebit di kisaran area atau level tersebut. Nah, kalau kita mengacu pada perspektif time frame daily, buntut yang panjang ini bisa jadi ya sekaligus proses melikuidasi rata-rata long leverage traders yang diambil pada si Ondo. Tampaknya demikian. Ya. Nah, berikutnya untuk memperjelas, kalau di Ondo perspektif time frame daily, yang saya antisipasi adalah kemungkinan dia naik untuk turun lagi. Ya, sementara apakah ini cukup untuk membuat Ondo mantul? Ya mungkin Ondo memang saat ini kepantul karena kondisi tersebut. Dan di sini guys, kalau kalian perhatikan, saya sempat bahas Ondo, di mana Ondo tuh nggak mampu break dari trendline ini. Jadi berkali-kali dia coba, bahkan terakhir di sini, dengan kondisi trendline-nya juga sudah menjadi confluence dengan support resistance ini, langsung mengalami rejection lagi. Dan dari situ kita ngelihat Ondo tidak mampu mempertahankan level supportnya setelah beberapa kali dia testing ke area tersebut. Ya, kalau kita lihat dari perspektif time frame 4 jam, memang terkesannya wah ini menarik sekali nih, langsung naik mantul cepet. Habis itu Ondo di sini mengalami konsolidasi. Maka sebetulnya kalau misalkan Ondo bisa bertahan di sini dan dia bisa break malah ya dari range konsolidasi tersebut, ini berarti Ondo akan memulai proses pullback bisa sampai 0,9025. Dan itu di kisaran area support resistance ini. Katakanlah kita pakai level inilah ya, dimana di level pada time frame 4 jam mungkin terlihat berbeda levelnya, karena di daily itu saya ngambil dari gambaran besar. Kalau di time frame kecil 4 jam saya cuma ngambil dari low terdekatnya nih yang ada di sini, yang sempat beberapa kali dites di situ. Maka 0,88 bisa menjadi next level support resistance pada Ondo. Atau teman-teman, mungkin saya akan adjust ya. Di sini aja kelihatannya tampak lebih valid ya, karena menggunakan time frame daily juga dekat-dekat dengan level tersebut. Jadi ada kemungkinan nih Ondo bisa dapat kesempatan dia naik sampai ke sana gitu. Ya, teman-teman yang mau follow up, misalkan kalian mau lihat dari perspektif time frame kecilnya, sebenarnya saya sukanya di sini karena dia mengalami penguatan yang sangat energetik. Ya, hanya butuh waktu 3 jam aja untuk dia balik lagi sampai ke high point level sebelumnya. Namun setelah itu Ondo mengalami pelemahan dari segi momentum. Ya, entah di sini dia akan mendevelop menjadi ascending triangle pattern dan pada akhirnya dia breakout untuk mengejar ke level yang tadi saya katakan, yaitu di kisaran 0,90-an, misalnya seperti ini gitu ya. Atau teman-teman, Ondo gagal dan malah turun terlebih dahulu. Ya, saya pikir probabilitas yang lebih very likely saat ini yang ini. Dalam arti melemah dulu untuk dia mencari pullback-nya atas penguatan yang terjadi di sini. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di sini terdapat banyak sekali fair value gap atau area of imbalance-nya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah limit order yang mungkin saat ini masih tersedia untuk Ondo agar dia bisa mempertahankan tekanan jualnya. Ya, ini kan ibaratnya apa? Para retail atau whales atau big fund membeli dengan sangat impulsif sehingga tidak tercipta equilibrium atau keseimbangan antara bid dan ask. Ya, bayangin ini adalah bid, jadi orang yang bersedia untuk membeli, dan di sini adalah ask, orang yang bersedia untuk menjual.
Nah, ketika level tertentu ternyata di sini equilibrium, masih ada sisa teman-teman yang belum kejemput. Maka inilah yang menyebabkan terjadinya imbalance atau ketidakseimbangan dan pada akhirnya menciptakan gap di situ. Makanya dikenal dengan istilah fair value gap. Oke, dari sini kita bisa melihat ada kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi kalau misalkan buat saya sih, saya kan tipikalnya react the market guys. Kalau misalnya kamu lihat, oh dia ternyata pullback dulu nih. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, nggak jauh beda dengan Notcoin. Kamu lihat dulu, di sini ada reaction nggak? Kalau misalkan ada buyersnya yang memfollow up, kamu baru lirik. Ya, baru lirik dalam tanda kutip. Ya, kamu cari opportunity-nya di situ. Kalau misalkan dia mengalami reversal dan mampu mengalami market structure shift ya pada time frame yang lebih kecil, misalnya 15 menit atau 30 menit, that's your signal untuk mempertimbangkan masuk. Ya, sekiranya seperti itu. Kalau belum, maka Anda harus antisipasi kemungkinan untuk dia kembali melemah dan bergerak ke range yang lebih rendah lagi. Ini by the way, mukanya harus begini ya. Ya, karena ini lagi cemas ceritanya, gitu kan? Okay, so guys, that's gonna be the update for Ondo, for meme coin, for Notcoin. Semoga informasi dan update yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Bisa jadi bagian dari pembelajaran, bisa jadi bagian dari referensi analisis, bisa menambah value juga. Dan sekali lagi saya tekankan, tidak ada ajakan membeli atau rekomendasi di dalam video yang saya bahas di sini. Di sini saya menyampaikan atau menjelaskan dengan perspektif saya dan sharing berdasarkan apa yang saya lakukan aja, sekiranya seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak menginfluence teman-teman untuk mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan secara impulsif dan bijak-bijak dalam memanfaatkan isi konten di dalam video ini. Oke, God bless to you all. And as always guys, the first comment di video altcoins ini akan jadi the next altcoins update. Oke, look forward to it and God bless to everyone. Have a nice night. Selamat beristirahat. Cheers and bye-bye guys.